Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat semua yang baik ada di Zoom Class maupun yang di Twitter Space, alhamdulillah kita pada malam ini bisa menambah pengetahuan dari kelas gratis memulai bisnis atau startup bis free class yang hari ini adalah merupakan tambahan dari hari karena coach masih ada materi yang ingin disampaikan. Namun mohon maaf karena keterbatasan waktu pada hari ini, pada malam ini kami tidak bisa membagikan mic ataupun speaker baik di Zoom Class maupun di Twitter Space. Insya Allah semua pertanyaan dari sahabat-sahabat silakan di DM ke saya kalau yang di Twitter Space. Kalau nanti yang di Zoom Class mungkin ada chat yang akan dibuka oleh Kang Rasad nanti pada waktunya. Begitu Coach. Di tempat saya sudah menunjukkan jam 20.00 tepat. Coach, mari kita mungkin sama-sama memulai kelas kita dengan sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih ya Allah atas diberikan kesehatan dan kemudahan kepada kami hingga kami bisa melaksanakan kelas gratis terakhir pada malam ini. Semoga semuanya lancar, Coach. Untuk ke depan silakan Coach, mungkin kita mengeluarkan sampai waktu 45 menit ke depan, mudah-mudahan cukup Coach. Sisa waktunya adalah kita bisa tanya jawab dengan sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini. Coach, silakan Coach. The stage is yours. Ya Coach. Ya, suara di space kayaknya nggak keluar di Kadila. Atau ditutup? Suara enggak Coach, terbuka Coach. Terbuka Coach. Kalau sekarang Coach, izin Coach. Coba, kalau suara saya kedengeran di space. Oke, ini baru kebuka. Tadi belum. Oke, saya lanjut ya. Oke, siap Coach. Suara saya terdengar Coach. Space Coach. Di space. Ya, oke. Sekarang space sudah kedengaran. Oke, siap Coach. Silakan Coach. Lanjut. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, sahabat semua, dimanapun berada. Alhamdulillah kita sampai ke hari terakhir Startup Biz Free Class dengan materi Operation Management dan HR Management atau sumber daya manusia. Baik, tanpa berpanjang pembukaan, kita segera masuk dalam materi. Yang pertama adalah bahwa di mana kita hari ini berada di We Are Here, yaitu di bangunan bisnis yang ketiga. Jadi kalau ada ada empat unsur bangunan bisnis, yaitu pemasaran, keuangan, operasional, dan SDM. Ya, saya ulangi, pemasaran, keuangan, pemasaran atau marketing, keuangan atau finance, operasional, ya operational, yang terakhir adalah SDM atau human resource development, HRD, yang secara umumnya disebut begitu. Nah, malam ini kita akan belajar, saya akan berbagi tentang operasional dan SDM. Jadi yang pertama adalah tentang operasional malam ini. Baik, lagi-lagi saya selalu mengulang-ulang bahwa bangunan bisnis itu ditopang, bangunan bisnis itu adalah sebuah wujud bentuk profesional dari sebuah bisnis. Ya, ibarat rumah itu ada dinding, ada jendela, pintu, ada atap. Ya, tapi di bawah itu ada properti tanah yang di dalamnya ada pondasi. Ya, pondasi itu adalah entrepreneur zone atau zona entrepreneur atau zona kewirausahaan. Ya, zona kewirausahaan yang di bawah, yang di atas adalah zona profesional. Ya, di mana kalau kita bekerja misalnya pada sebuah perusahaan, melamar kerja, kan kita nggak ditanya Anda bisa bikin produk nggak? Anda bisa menciptakan produk dari
tidak ada menjadi ada. Ya, bukan menciptakan dalam hal seperti Tuhan menciptakan ya, artinya mengkreasikan. Ya bisa-bisa aja, tapi ketika dia punya kemampuan itu, berarti dia punya kemampuan seorang entrepreneur. Ya, seorang entrepreneur. Cuma kebanyakan ketika kita bekerja dalam sebuah perusahaan, semua sistem sudah siap, sudah tersedia, kita tinggal mengeksekusi. Ya, mengeksekusi atau mengeksekusi ini tinggal menjalankan saja. Ya, kita tinggal menjalankan di mana yang kita jalankan biasanya ada 4 fungsi itu aja: pemasaran, keuangan, operasional, dan SDM. Ya, adapun ada administrasi penunjang, biasanya itu sifatnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang. Ya, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan dan kita melamar, biasanya ada 4, yang rumah besarnya ada 4 hal tersebut. Namun jarang sekali ada pekerjaan yang menanyakan Anda bisa mengkreasikan sebuah produk atau tidak. Yaitu berarti dia masuk ke business development atau pengembangan bisnis, di mana itu harus diserahkan kepada direktur utama dan kepada komisaris, disetujui oleh pemegang saham semuanya, baru produk itu diluncurkan. Gitu. Nah, pekerjaan kita sebagai entrepreneur, sebagai wirausaha adalah memahami tentang pembeli, tentang produk, ya. Kayak nggak enak ngomong produk, enaknya produk bahasa Indonesia. Membeli produk, kemudian memilih bisnis, memilih pembeli, memilih produk, memilih bisnis, dan menetapkan model bisnis. Itu adalah zona entrepreneur. Kenapa ini saya ulang-ulang terus ya? Ya paling tidak ada teman-teman di sini yang sudah berulang-ulang mendengar, yang mudah-mudahan bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain, kepada calon-calon pewirausaha yang lain. Ya mudah-mudahan saya sedang mencoba menyiapkan para kader-kader baru, mentor-mentor baru yang akan dilatih untuk menciptakan entrepreneur baru yang lain, mendorong dunia entrepreneurship, menjadi para mentor bisnis, menjadi para penggerak UMKM ya, dengan memahami konsep memulai bisnis. Nah, gitu. Baik, ini adalah dasarnya. Ini kita sekarang ada di zona profesional dan membahas tentang manajemen operasi atau operational management. Jadi intinya ada manajemen operasi. Kami membagi ada 3 hal utama yang harus dipelajari untuk siapa? UMKM. Dimana kalau bukan untuk UMKM ya mungkin untuk perusahaan besar bisa lebih besar lagi, bisa lebih luas lagi. Tapi paling tidak ada 3 hal. Dan pendekatannya adalah kalau teman-teman perhatikan di sebelah kanan atas namanya IPO coaching. IPO coaching ini adalah sebuah pendekatan. IPO itu singkatan dari input, proses, dan output. Ya, input, proses, dan output. Di mana ada 3 unsur di dalam manajemen operasi, yaitu leadership and execution, kepemimpinan dan mengeksekusi, yaitu tujuannya untuk memastikan tercapainya output. Ya, memastikan tercapainya output, leadership and execution. Yang kedua adalah manajemen atau manajemen ya. Leadership and execution adalah kepemimpinan dan eksekusi ya, eksekusi sebuah rencana, eksekusi sebuah strategi, mengeksekusi sebuah program gitu. Itu yang nomor 1, leadership and execution, kepemimpinan dan eksekusi. Yang kedua adalah manajemen, yaitu mengelola atau memproses input, memproses input sumber-sumber daya. Nah, gitu. Manajemen adalah mengelola atau memproses input sumber-sumber daya. Jadi sudah kelihatan mana inputnya, mana prosesnya, mana outputnya. Yang terakhir sistem. Jadi ada 3, kepemimpinan, yang pertama kepemimpinan, yang kedua manajemen, yang ketiga adalah sistem. Nah, ini 3 hal yang kita penting untuk pelajari dalam hal operasi atau operasional. Nah, yang terakhir sistem adalah standarisasi proses untuk output yang optimal. Ya, standarisasi proses untuk output yang optimal. Jadi
Selalu sudut pandangnya input proses output. Untuk apa? Untuk menyederhanakan. Untuk lebih mudah memahami kita ada di mana sih. Leadership itu buat apa sih? Memastikan output. Manajemen itu apa? Untuk mengelola input, ya, memproses input tadi supaya jadi output yang optimal. Sistem itu apa? Standarisasi proses supaya outputnya optimal. Simpelnya itu, ya, jadi ada 3 hal: pemimpinan, manajemen, dan sistem. Baik, saya lanjutkan supaya kita cepat malam ini. Yang pertama yaitu leadership and execution, yaitu memastikan tercapainya output. Oke. Output itu apa sih sebelum kita masuk ke output? Apa sih definisi sukses? Definisi sukses itu apa? Ternyata definisi sukses itu adalah tercapainya tujuan. Buktinya, mau bukti silahkan googling ya, apa arti dari output. Ya. Apa arti dari sukses? Bukan arti dari output. Apa sih arti dari sukses? Ternyata arti dari sukses itu adalah tercapainya tujuan. Sukses itu belum tentu harta yang banyak, badan sehat terus, nggak pernah sakit, terus apalagi pendidikan yang tinggi, jenjang pendidikan yang tinggi. Kalau itu definisi kesuksesan, maka kebanyaknya harta itu yang sukses yang namanya korun, ya. Ya, itu korun. Kalau badannya sehat terus, nggak pernah sakit, terus dia sukses, dia memimpin terus seumur hidupnya, itu namanya Firaun. Firaun itu nggak pernah sakit kononnya. Firaun itu nggak pernah sakit. Dan dia punya kekayaan luar biasa, punya kekuasaan yang luas. Itu Firaun sukses. Kalau suksesnya diukur dengan itu. Yang ketiga adalah Haman, ya. Haman seorang teknokrat yang dia mampu membangun piramid. Nah, itu Haman. Pada zaman Firaun. Apa sih definisi sukses itu buat kita? Definisi sukses bagi kita itu diserahkan kepada setiap pribadi, masing-masing pribadi. Ya, itu sukses. Sehingga teman-teman, intinya apa? Di UMKM ini ketika dia punya tujuan, punya apa ya? Punya sebuah mimpi, visi, misi, dan lain-lain, itu miliki masing-masing. Jangan orang lain yang menentukan ukuran kesuksesan. Kita yang bisa menentukan. Tahun ini, tahun 2021 sudah mau berakhir, ya. Tahun 2022 saya mencanangkan omset dalam 1 tahun, 300 juta aja, itu usah muluk-muluk misalnya. Nanti ada yang bilang, kok kamu menetapkan tujuan kok cuma 300 juta? Anggap itu masukan yang bagus, oke, terima kasih Anda ngasih saya masukan, tapi kayaknya saya realistis 300 juta sudah cukup realistis buat saya. Itulah kesuksesan kita. Jangan biarkan orang lain yang menentukan kesuksesan kita. Dalam hal dunia, ya, kalau akhirat ya masuk surga, ibadah, ya, ibadah yang banyak, akhlakul karimah, amal soleh, bersedekah, nah itu silakan. Itu juga harus dilakukan. Tapi dalam hal keduniaan, ya, kita boleh menentukan sukses. Ya, itu hak kita kan, menentukan standar sukses kita masing-masing. Ya. Jadi contohnya tadi teman-teman menentukan apa itu sukses. Saya omset 300 juta per tahun, artinya saya mengejar sekitar 30 juta sebulan. Dalam usaha saya, profit saya 15 juta. Dengan 15 juta sebulan, hidup saya kayaknya sudah baik-baik saja. Ya, sudah berkecukupan. Silakan. Misalnya seperti itu. Oke? Ya, ternyata kan sukses itu adalah tercapainya output. Output itu apa sih? Ya, yang simpelnya input, proses, output. Input itu sumber daya atau segala sesuatu yang kita jadikan sebagai modal. Ya, biasanya input itu sesuatu hal yang tetap. Sesuatu hal yang tetap yang sifatnya seperti benda mati. Artinya bukan benda mati, artinya itu tidak bisa kita ubah.
Input itu nggak bisa diubah. Yang bisa kita ubah itu proses. Ya, kita tidak bisa mengubah input, kita hanya bisa mengelola itu. Ya, jadi misalnya kita ada uang nih 1 juta. 1 juta kan nggak bisa disulap jadi 2 juta. Jadi 1.050.000 aja nggak bisa disulap. Yang kita bisa lakukan adalah kita mencari, memproses sesuatu sehingga ada uang yang baru lagi. Sementara yang 1 juta tadi adalah sebagai input yang tetap. Nah, kemudian kita bisa memproses dan akhir kita bisa proses, ya kita memproses dengan keyakinan, dengan kemauan, dengan ikhtiar, doa, itu prosesnya. Cuma outputnya sudah harus kita bayangkan, sehingga yang harus kita lakukan nomor satu adalah menentukan output dulu. Kita punya output dulu. Perhatikan ya, nomor 1, 2, 3-nya kan di output dulu. Ya, kalau kita di orang muslim ya, kalau bapak-bapak yang sholat Jumat sering dengar para khatib. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kayak orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah kalian melihat ke depan ya. Wa tanzur, lihatlah, luar biasa ayat Al-Qur'an. Wa tanzur nafsum ma, setiap pribadi melihat qaddamat lighad, sesuatu hal yang akan dilakukan dia di masa depan. Nah, itu Al-Quran aja sudah menyuruh kita melihat masa depan. Nanti mau jadi apa? Ya, bagaimana nanti? Bukan gimana nanti bagaimana? Bukan gimana nanti aja. Bukan. Tetapi kita sudah berpikir outputnya seperti apa nanti yang kita inginkan. Mau masuk surga ya sholat, zakat, beriman pada Allah dan lain-lain. Kalau kita mau selamat di dunia, ya harus dengan belajar, harus dengan berikhtiar, harus dengan berusaha sebaik-baik untuk mencapai output tadi. Setelah kita menentukan output, baru kita pikirkan prosesnya. Setelah prosesnya, baru kita pikirkan inputnya. Kita mentok, ya, kita banyak mentok itu karena kita tenggelam di dalam input. Aduh, ya, saya ini cuma keturunan orang biasa-biasa saja. Saya ini remahan rengginan. Ya, jangan diulang-ulang kata-kata itu. Tidak penting siapa kita hari ini dan masa lalu. Yang penting adalah kita mau jadi siapa di masa depan. Itu output seperti itu. Kalau kita tenggelam dalam drama masa lalu kita tenggelam pada drama siapa kita nggak akan bisa kemana-mana. Dan itu akan menenggelamkan, mau dikasih lihat masa depan, kita tenggelam terus dalam input. Kita tenggelam dalam masa lalu. Ya, input biasanya tuh ada input itu di masa lalu biasanya. Sesuatu hal yang tetap yang sudah lewat. Itulah input. Dan kemudian bagaimana kita berproses? Ya, proses yang seperti apa? Proses yang untuk mencapai masa depan, yaitu output. Dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People, yang legendaris ya, karena Stephen P. Covey. Ada salah satu konsep mengatakan bahwa begin with the end of the mind. Ya, mulailah dari akhir pikiran. Itu yang ada di depan. Yaitu output yang saya maksudkan di dalam. Yang harus kita pikirkan adalah kita mau rencananya mau kemana. Ya, saya suka banget buat contoh. Sering ada sebuah ungkapan ya yang cukup terkenal ya. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu betul, yes, ya. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Contoh misalnya, saya ambil contohnya, saya bukan menghina pekerjaan tukang beca ya, tapi tukang beca itu pekerjaan yang mulia dan pekerjaan yang terhormat, saya tidak menghina. Tetapi ketika orang sudah mengayuh beca, mengayuh beca, kemudian dia mengatakan proses tidak akan mengkhianati hasil. Proses ngebeca itu ya kita bisa ukur lah. Kalau kita narik beca, ya dengan tenaga kita yang kita keluarkan luar biasa, dengan effortnya yang seperti itu, outputnya seperti apa? Ya, ketika
seorang tukang beca, Pak, saya mau mengubah hidup saya. Oke, Anda mau mengubahnya seperti apa? Saya nggak mau begini-begini aja. Terus gimana dong? Kayaknya saya bisa hidup lebih baik dari bayangan abang apa? Selain ngebeca. Selain ngebeca, saya kayaknya saya bisa mengelola 10 beca yang lain. Saya masih muda, Pak. Saya masih muda, kuat. Saya bisa belajar. Saya mau belajar orang. Kayaknya saya bisa mengelola 10 beca. Baik, kalau Bapak mau seperti itu, nih saya modalin beli 10 beca. Terus siapa yang akan narik? Yang narik tuh orang dari kampung saya, Pak. Orangnya jujur, kerja keras. Mereka mau apa namanya? Mau kerja keras. Oke, silakan. Ini saya modalin. Akhirnya dia mengelola 10 beca yang lain, dia sewa kontrakan. Nanti yang sudah selesai ngebeca di pool di kontrakannya dia seterusnya. Akhirnya dia setelah dia mengubah output, ya, prosesnya pun berubah. Outputnya berubah. Saya mau mengubah hidup saya. Saya mau hidup lebih baik dari. Kemudian prosesnya berubah dan dia tidak kemudian berhenti pada sesungguhnya proses tidak akan mengkhianati hasil. Proses yang mana dulu? Proses untuk output yang mana? Nah, ini adalah sukses map itu adalah peta kesuksesan itu adalah IPO ini adalah peta kesuksesan sederhana, simple. Dan ini saya buat dari saya belajar ke ilmu coaching yang udah cukup lama dan intinya sebenarnya begini aja. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ya, output itu apa sih? Output itu dia bisa tadi yang sukses, ya. Sukses itu dicapai dari kepemimpinan, yang dipimpin itu apa? Potensi. Yang pertama adalah yang kepemimpin nomor satu yang dipimpin itu adalah diri dulu, memimpin diri, ya. Memimpin diri itu ada batasnya. Ya cuma satu orang ini aja memimpin diri. Pak, saya sudah sukses, saya mampu memimpin diri saya, berarti saya ada kemungkinan berhasil memimpin orang lain. Karena saya sudah berhasil memimpin diri saya. Saya memimpin potensi saya sehingga saya berhasil memimpin orang. Itulah yang dilakukan oleh para pengusaha, para entrepreneur. Ya, dia tidak berhenti pada dirinya sendiri. Setiap dia mentok, potensinya saya nggak punya, harus dia outsource namanya. Ya, input dirinya mentok, kemudian dia mencari permodalan, mencari sumber daya, mencari karyawan yang lain dari pihak luar, bukan dirinya sendiri. Dia tidak berhenti pada dirinya sendiri. Sementara dunia kerja, dunia sekolah, ya dunia sekolah mengajarkan kita untuk kita menjadi para pribadi-pribadi yang sukses untuk bekerja pada industri. Bukan dunia pendidikan itu tidak melatih kita sejak awal untuk kita kerja tim. Tidak melatih kita untuk mengelola tim. Sekolah dari SD sampai kuliah. Ya secara khusus ya, artinya kalau di kuliah diajarkan Pak, oke, tapi secara ini berkesinambungan dari SD sampai akhirnya dia kuliah, dia selalu diajarkan sejak awal kalian harus bisa mengelola tim, mengelola kelompok, mengelola grup. Itu kan tidak diajarkan. Pada akhirnya dia selalu mengukur pada dirinya sendiri, hanya mengukur dirinya saja. Saya nggak bisa, kemampuan saya cuma begini, karena dia tidak berpikir untuk mengelola tim. Saya kalau mengelola tim gagal terus, ya udah saya sendiri aja, semua saya kerjakan sendiri. Akhirnya mentoknya begitu. Itu tidak salah ya, tapi dan bisa saja orang sukses dengan dirinya sendiri. Ada ya, saya punya saudara, dia hanya menghadapi komputer saja dan dia jual beli saham dan dia bisa mendapatkan kekayaan yang banyak, ya tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Bisa itu artinya itu mungkin terjadi, itu mungkin dicapai. Ya, tetapi dalam hal ini ketika kita masuk ke dalam dunia bisnis, ya ada juga sih bisnis yang jalan-jalankan diri ada. Ya, tapi artinya ketika kita berbisnis harus mengelola karyawan, artinya kita sudah berpikir kita mengelola potensi yang lain, kita melakukan outsourcing. Outsourcing di luar, outsource, out itu luar, source itu sumber daya di luar. Dari luar siapa? Nomor satu dari luar diri kita sendiri. Nah, ini adalah ujian awal dari UMKM ya. UMKM semuanya tadinya kan semuanya sendiri UMKM. Namanya CEO ya. Pak, CEO itu apa kepanjangannya? Chief Executive Officer? Bukan. Kalau UMKM itu Chief Everything Officer. Chief Everything Officer.
petugas ya, segala-galanya saya. Kalau terima tamu, ya Pak silakan, kita jadi satpam, menerima pembeli kita jadi sales, ketika kita menerima pembayaran jadi kasir, accounting, ketika kita nagih jadi sales lagi, ketika delivery kita yang delivery, semua dari A sampai Z, chief everything officer. Nah, tapi ketika kita mulai, bagaimana kapan waktunya kita punya karyawan? Ya outputnya besar dulu nggak? Kita punya nggak target omset 1 miliar per tahun misalnya? Wah, saya takut Pak bikin omset 1 miliar, nggak kebayang oleh saya. Oke, yuk kita bayangin pelan-pelan yuk. Omset 1 miliar setahun gimana? Omset 1 miliar setahun adalah omset 100 juta sebulan lebih kurang. 100 juta sebulan artinya Anda harus menjual sekian ribu produk misalnya. Sekian ribu produk harus 1.000 produk misalnya. 1.000 produk sebulan berarti dibagi 30, ya sekitar 33 produk per hari. 33 produk Pak sehari. Sanggup saya kalau segitu. Saya pribadi aja saya bisa menyelesaikan 10 produk. Artinya kalau cuma 33 saya cuma menambah mungkin 2 atau 3 karyawan ya Pak. Yes, makanya harus di breakdown. Ya, di breakdown itu dia apa ya? Diurai namanya. Nah, ketika kita mulai mengurai, kalau kita membayangkan sebuah yang besar 1 miliar per tahun langsung berat. Tapi coba dibedah. Ya, hal itu akhirnya menjadi mungkin. Ketika ditarik lagi menjadi 50 miliar per tahun, dibedah lagi. Apa yang harus kita lakukan? Ternyata untuk mencapai 50 miliar nggak bisa di tahun pertama, Pak. Tahun pertama saya bisa 10 miliar. Tahun kedua baru mungkin saya bisa tingkatkan menjadi 50 miliar. Nah, akhirnya bisa. Dimulai dari output dulu nomor 1. Baru pikir proses, akhirnya baru memikirkan input. Jangan dibalik. Jangan diacak-acak. Ya, jadi output dulu. Outputnya selesai, prosesnya adalah berlangsung, inputnya adalah mulai. Outputnya adalah tujuan, prosesnya adalah strategi, inputnya adalah kenyataan. Outputnya adalah masa depan, prosesnya sekarang, inputnya masa lalu. Outputnya hasil, prosesnya solusi, inputnya adalah masalah. Ya, ternyata masalah itu input. Ya, ketika kita jadikan solusi, dia menjadi hasil. Keren kan? Dan seterusnya bisa dibaca sendiri nanti teman-teman ya di slide ini. Baik, saya lanjutkan. Ya, ketika kita punya karakter itu apa sih? Apa itu karakter? Ya, jadi karakter itu dimulai dari pikiran dulu. Ketika kita mulai berpikir kayaknya saya bisa, ya, Bismillah, saya berdoa kepada Allah, kepada Yang Maha Kuasa, untuk saya diberikan karunia, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan kebersihan hati, kebersihan pikiran. Saya mau memulai sesuatu yang dari pikiran dulu. Ketika dia kuat-kuat berpikir, kemudian dia berdoa, akhirnya percaya atau tidak, kata-kata akan mulai berubah. Kata-katanya akan mulai berubah. Dan kita juga kata-kata yang pertama itu yang terbaik adalah namanya doa. Ya, wah saya pikir sih bisa, tapi kata-katanya itu gimana maksudnya? Coba aja doa dulu. Ya, kita berdoa aja dulu. Doa itu langsung kepada Yang Maha Kuasa dan doa itu adalah memberi masukan pada diri kita sendiri. Ya Allah, berikanlah hambamu rezeki yang halalan thayyiban, berikanlah hambamu ini kekuatan, kemampuan, kepercayaan diri. Ya, kepercayaan diri aja harus minta. Ketika kita berdoa, kita punya harapan, kita punya hope, ya kita punya harapan, maka aksi kita sedikit demi sedikit berubah. Disitulah akhirnya menjadi karakter, ya. Disitulah menjadi karakter, dan karakter itulah yang akhirnya menjadi nasib. Dan setiap proses pikiran, kata, aksi, karakter, dan nasib itu selalu membawa input, proses, dan output. Itu semua input, proses, dan outputnya dibawa setiap tahap. Pikirannya input, proses, output. Kata-katanya input, proses, output. Aksinya input, proses, output. Ya, sampai saya dibilang teman, Pak, saya tolong bikinin topi. Tulisannya apa? Output. Oh, keren. Saya bilang. Ya, dia berorientasi kepada output, pada hasil.
Kalau kita berkomitmen pada hasil, kepada output, maka kita nggak akan banyak excuse. Excuse itu selalu di input. Excuse-nya apa ya? Alasan ya. Pak, saya nggak bisa, saya ini, itu, selalu di input. Ya, saya juga selalu bikin contoh ya. Sukses itu dalam hal kita mau pergi ke Monas. Ya, Monas di tengah kota Jakarta, saya tinggal di Bekasi. Misalnya kita berangkat, kita menyuruh seseorang, besok temui saya di Monas. Ya, besok temui saya di Monas. Oke, baik Pak. Jam 11 siang sudah sampai di Monas. Oke. Kemudian jam 11 siang sebelum jam 11 kita sudah sampai, orang yang kita tunggu ternyata nggak sampai-sampai. Ketika kita telepon, halo Pak, gimana? Jadi nggak? Sudah jam 11 kok belum sampai Monas? Saya sih dari rumah sudah berangkat Pak. Loh, terus kok belum sampai di sini? Ya ini motor saya rusak. Rusak gimana? Sebenarnya ya bensinnya habis sih Pak. Oke, bensinnya habis. Ya kenapa nggak diisi sebelumnya? Kenapa nggak ada persiapan tadi malam dan kemarin? Atau tadi pagi? Saya lupa Pak. Pertanyaannya adalah, dia pergi ke Monas atau tidak? Ada dua perspektif. Dia sudah berangkat. Dia ngomong sama orang di rumahnya, saya pergi ke mana? Ke Monas. Nah, seorang yang sudah di Monas, dia nggak sampai Monas. Ada dua perspektif. Sukses itu sampai Monas, atau dia sudah berhasil berangkat dari rumah dalam perjalanan ke Monas. Sukses itu yang mana? Ya tentu kita orang luar akan enak ngomongnya sukses itu tentu sudah sampai Monas loh Pak, karena kan pergi ke Monas. Loh yang berangkat juga saya kan sudah berusaha pergi ke Monas. Itu yang jadi banyak excuse, jadi alasan. Ya, kebanyakan karyawan, Pak, saya sudah mengerjakan, saya sudah mencoba, tapi saya tidak berhasil. Nah, itulah yang harus dievaluasi. Kamu prosesnya seperti apa? Kan output-nya sudah jelas. Sampai Monas jam 11. Bagaimana persiapan inputnya? Bagaimana bensinnya? Bagaimana persiapan bangun tidur jam berapa? Kalau kamu bangun tidur jam 6, ya, jam sholat subuh, sudah siap, sudah persiapannya matang, pada pagi hari kamu lihat bensinnya sudah sedikit, pasti kamu akan isi bensin dulu. Pertanyaannya, kamu berangkat dari rumah jam berapa? Saya berangkat dari rumah jam 10:30, Pak. Kenapa untuk 10:30 baru berangkat? Setengah jam sampai, Pak. Ya mepet amat. Ketika dia harus mengejar waktu, ternyata habis bensin di tengah jalan. Jadi ini banyak kenyataan seperti itu. Artinya UMKM dan kita sebagai pemilik perusahaan, ya sebagai owner, harus yang paling profesional. Harus yang paling tepat waktu, harus yang paling tepat janji, harus yang paling betul semua tingkah laku kita. Harus yang paling betul semua karakternya. Harus yang paling betul aksinya, harus yang paling betul katanya, harus paling betul pikirannya. Ketika kita sudah mulai mengelola karyawan, ketika kita sudah mulai mengelola proyek, ya ketika kita sudah mulai mengelola proyek, ketika kita sudah mulai punya output yang baru, kita harus excellent semuanya. Dikasih target 300 juta setahun misalnya, UMKM yang baru lahir dikasih target 300 juta setahun. Kamu mau nggak punya 15 juta sebulan? Mau sih Pak. Mau nggak ngejalanin prosesnya? Mau Pak. Oke, jalanin ayo. 300 juta setahun target UMKM yang baru lahir. Artinya punya omset 30 juta sebulan. Artinya punya omset 1 juta rupiah per hari. Itu targetnya. Ya, jadi seperti itu mungkin saya akan lanjutkan ya. Itu adalah IPO karakter, itu adalah karakter yang akan kita bangun dengan input proses output ini. Artinya itu menjadi intisari dari sebuah manajemen operasi. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini adalah bentuk yang lebih besar lagi ketika kita mau membangun organisasi yang terstruktur, tim yang punya performa yang solid. Ya, nah ini dia. Yang pertama tadi karakter itu pribadi. Ya, inspira itu adalah menginspirasi bahwa kita harus mencapai output. Begitu tim, outputnya di tengah. Perhatikan, outputnya di tengah. Inputnya dari mana-mana, dari segala arah. Tapi prosesnya harus di meja biru semua. Karena sudah menuju pada output yang di tengah. Sehingga tim yang solid adalah harus punya kesepakatan bersama, output bersama yang disepakati.
Terakhir ya, tim-tim ini ada banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana 8 tim ini menjadi kompak? Dibuat lagi output yang besar. Jadi dalam sistem bersiap mengorbit dalam organisasi yang tersebut. Intinya itu, ini adalah integral leadership platform dari IT. Nah, baik, saya lanjutkan. Wah, sudah terdengar halilintar, tumbuh halilintar dari jauh. Mudah-mudahan sinyalnya bagus semuanya ya, teman-teman. Baik, input proses output pun harus positif, ya. Kan penjahat kan punya input proses output juga. Pencuri misalnya, maling misalnya, dia punya komitmen untuk mencapai output. Gimana caranya supaya saya cepat dapat duit gampang, nggak harus kerja susah-susah, cepat, itu namanya maling. Itu kan tapi salah, itu negatif di bawah proses. Dia punya input proses output juga. Nah, kita harus input proses output yang positif. Oke? Ya, nilai-nilai positif itu apa? Ketergantungan, kesaling tergantungan, keandalan, loyalitas, dan seterusnya. Ini hal-hal yang positif ini harus kita selalu pupuk dalam pikiran kita. Negatif nggak akan kemana-mana. Kita kalau punya pikiran negatif terus, punya pikiran yang ya apa ya istilahnya, paling cepat istilahnya memang negatif dan positif itu yang paling mudah ya, supaya nggak menyinggung, supaya orang yang disampaikan itu terinspirasi untuk berubah menjadi positif gitu. Baik, ini sepintas saja saya sampaikan. Yang berikut tadi intinya adalah kepemimpinan, leadership dan execution. Kepemimpinan dan eksekusi itu intinya di sini. Yang dipimpin itu apa? Ya, perhatikan. Kepemimpinan di sini. Kepemimpinan untuk mencapai apa? Kesuksesan. Kepemimpinan untuk mencapai apa? Untuk mencapai output. Kita berkomitmen nggak mencapai output? Ya. Sejauh mana komitmen kita mencapai output? Maaf, saya minum. Ya. Kepemimpinan itu untuk mencapai hasil. Makanya namanya berhasil. Ya, mencapai hasil itu namanya berhasil. Itulah sukses. Itulah output. Itulah kadar kepemimpinan itu dinilai. Kasih output sederhana lah. Kamu besok bangun pagi jangan kesiangan. Simple. Ya. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi bagaimana input proses output ini dalam membangun performance. Ya, itu bisa lebih dalam lagi kita pelajari. Baik. Yang kedua adalah bagaimana kita akhirnya bisa mengeksekusi. Nih, eksekusi. Yang dieksekusi itu apa? Sasaran. Bahasa Inggris sasaran apa? Target. Kita punya target nggak? Pak, hidup saya mengalir aja lah, nikmatin aja. Well, it's okay. Teman-teman, percaya nggak kita itu dipaksa untuk mencapai output? Kita dipaksa untuk mencapai output, mencapai hasil. Setiap bulan sekali. Paling tidak setiap bulan sekali. Dan bahkan tiap hari. Ada alarm bunyi yang memaksa kita untuk mencapai output. Ya, contohnya kalau rumah yang pakai meteran listriknya pakai pulsa, kalau pulsanya mau habis gimana? Bunyi kan, nit itu kita dipaksa mencapai output, harus bayar listrik. Ada pulsa telepon, ada pulsa internet, ada bayaran sekolah anak, macam-macam. Kita dipaksa untuk mencapai output. Jangan kemudian mengalir. Untuk bisa hidup normal semuanya berapa penghasilan sebulan? Ya memang minimum 10 juta sih Pak untuk saya bisa semuanya normal. Anak saya sekolah, kuliah, ada yang ini macam-macam. Akhirnya dengan 10 juta paling tidak ketika margin sebuah produknya nilainya 50%, kalau 10 juta maka sebulan 10 juta, 1 tahun berapa? 120 juta. Oh sorry, 10 juta itu profit ya. Berarti sebulan 20 juta, 20 juta 1 tahun 240 juta targetnya. Tapi kan ngepas. 240 juta itu kan ngepas. Berarti paling tidak kita harus bikin target yang
supaya aman dong, supaya 240 jutanya tercapai, maka kita harus buat target 300 juta. Kita akan dipaksa untuk mencapai output itu. Itulah kepemimpinan dan itulah eksekusi. Yang dieksekusi itu apa? Sasaran. Nah, kemampuan kita leadership dan mengeksekusi itu tergantung dari bagaimana nomor satu kita menentukan output dulu. Sehingga output itu bisa memotivasi kita untuk memproses yang tepat dan pada akhirnya kita bisa mengoutsource input dari mana saja. Oke, ini gambaran besarnya seperti ini, intinya input proses output seperti ini untuk leadership dan execution. Baik, yang berikutnya adalah manajemen, ya. Manajemen itu adalah mengelola input sumber-sumber daya. Ada tadi kan? Nah, ini dia. Mengelola input sumber-sumber daya. Manajemen itu di sini. Nah, ini dia. Salah tulis. Manajemen. Yang di manage apa? Sumber daya. Untuk mencapai apa? Objektif. Objektif itu sasaran juga sama. Manajemen. Mengelola input sumber-sumber daya. Oke, ada 3 unsur manajemen ya. Yang pertama prinsip manajemen, yang kedua adalah model, yang ketiga adalah fungsi. Ya, prinsip manajemen itu apa? Planning, organizing, actuating, controlling. Merencanakan, mengorganize, actuating adalah diaktualisasikan, mengontrol adalah mengendalikan. Ya, POAC ini pendekatan yang paling umum, yang paling banyak. Ya, kita ada macam-macam, Pak. Bukan POAC, Pak. Ada namanya planning, do, action, macam-macam. Oke, tuh. Saya pakai yang ini aja yang paling banyak dipakai orang, yang paling sering. Ya, planning, organizing, actuating, dan control. Ini namanya manajemen. Nomor 1 merencanakan dulu. Kemudian mengorganize, setelah merencanakan sudah selesai ya. Oke, yuk organize, kita turun. Yang diorganize apa? Yang diorganisir apa? Sumber-sumber daya lagi. Kemudian setelah diorganisasi sumber-sumber daya, persiapannya selesai, kemudian di-actuating, diterapkan, diaktualisasikan ya. Setelah diaktualisasikan, dikontrol, dikendalikan, dievaluasi ini sudah betul atau enggak. Sudah betul atau belum. Baru setelah itu kemudian di feedback lagi, kita umpan balik lagi, akan menjadi rencana yang baru. Baik. Yang berikutnya yang di manage itu apa sih yang dikelola? Yang dikelola simpelnya adalah bisnis model. Ini saya sampaikan yang di manage ini kepada teman-teman calon pimpinan perusahaan. Ya, pimpinan dari pimpinan namanya owner. Ya, kalau kita nanti suatu saat punya bawahan kita direktur, suruh dia cerita, Anda sebagai direktur bawahan saya ya, coba ceritakan kepada saya tentang bisnis model Canvas. Harus mengerti. Ketika dia jangan, kita nanti sebagai owner cuma gaya-gaya aja, ya, saya hebat punya duit. Kemudian direktur kita cerita tentang bisnis model Canvas, kita iya aja. Padahal penjelasannya bisa jadi salah. Masih mending dia jelasin. Kalau misalnya dia nggak ngerti bisnis model Canvas sama sekali, nggak layak jadi direktur utama. Ini ilmu yang udah paling standar kok, udah 10 tahun lebih ilmu ini. Ya udah 15 tahunan di kalangan para akademisi, para profesional, ya bisnis model Canvas. Makanya ini yang harus kita kelola tuh ini. Dalam satu lembar Canvas kita bisa mengevaluasi bisnis end to end, ujung ke ujung. Ini yang namanya manajemen. Yang di manage apa? Bisnis model Canvas. Oke? Kemudian ada 4 yang di manage, apalagi kita sebagai CEO atau direktur ya, Chief Executive Officer atau direktur yang dikelola paling tidak ada 4 fungsi. Pemasaran, keuangan, operasional, dan SDM. Itulah bangunan bisnis yang kita ceritakan di awal tadi. Ya. Ini inti dari manajemen. Yang berikutnya adalah sistem. Ya, sistem itu apa sih? Sistem itu adalah standarisasi proses untuk output yang optimal. Sistem itu pasti standar. Walaupun dia berubah terus, dia terus-menerus melakukan perbaikan. Sifat standar itu apa sih? Tertulis, sifatnya
menjadi standar itu kan rujukan. Nah, standar itu adalah rujukan, ada kesamaan. Ini kok nggak standar sih? Maksudnya standar itu adalah bersifat tetap, ya bersifat menjadi patokan, menjadi acuan, itu standar ya. Bagaimana kalau motor kan kasih standar, dia menjadi acuan, menjadi patokan. Oke? Standarisasi yang distandarisasi itu apanya? Prosesnya untuk output yang optimal. Kalau standarnya nggak benar gimana? Harus diubah. Kok kita melakukan standar ini kok melencengnya dari output kita? Output yang harus dijadikan rujukan, bukan memaksa sistem untuk mengikuti output. Ini kacau, ya. Sistem harus mendukung output. Sistem harus dibuat untuk menjamin output tercapai. Gitu, oke? Intinya itu ada 3 hal dalam sudut pandang kita melihat sistem ya, standarisasi proses untuk output yang optimal. Pertama, IPO mindset yang sudah kita bahas di awal tadi, IPO mindset standarisasi berbasis output. Kemudian yang kedua Kaizen, yaitu perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga adalah SOP dan flowchart standar dan kerangka proses yang utuh. Oke? Ya, ini dia. Semuanya harus dalam IPO mindset. Input, proses, output. Membuat sistem seperti itu. Ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, ketidaksinkronan pemahaman di dalam satu organisasi. Yang supaya gampang adalah, yuk kita sepakati outputnya dulu, kan enak. Oh, ternyata outputnya begini yang sudah kita sepakati ya. Kira-kira prosesnya mana yang paling bagus, yang paling ideal? Oh, ternyata A, saya tadi berpendapat B, ternyata A yang lebih tepat. Kan enak, karena pasti acuannya jelas output. Kalau sudah berbicara pada subjektif sendiri, oh pokoknya proses saya lebih bagus tanpa membicarakan output. Ya, ini nggak akan kemana-mana di situ aja. Oke, di dalam IPO mindset di dalamnya ada Kaizen, ya, ada perubahan dan apa namanya, ada perubahan dan perbaikan yang berkelanjutan. Oke, nanti kita akan bahas lebih simpel, lebih praktis lagi, lebih apa namanya, lebih spesifik lagi. Sistem itu adalah SOP dan atau flowchart dan tool. Flowchart ini adalah bagan ya, bagian-bagan, dan ada ilmu-ilmu alat yang lain. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini contohnya nih. Ketika output jelas, yang sebelah kiri atas, ketika output jelas, maka proses yang berhubungan dengan output ini yang dipilih, yang di tengah. Sementara proses yang atas dan bawah ini nggak boleh dilakukan. Buat apa? Outputnya kemana-mana itu nanti. Proses yang nomor 2 dipilih itu setelah outputnya sudah ditentukan. Sehingga prosesnya yang ini. Ketika prosesnya yang ini, input yang cocok adalah yang di tengah sini. Input-input yang lain nggak perlu dilakukan. Ini pemborosan. Ini tidak tepat sasaran. Karena outputnya jelas, kita bisa memilih proses yang tepat. Karena proses yang tepat, kita bisa memilih input yang tepat. Jangan kebalik-balik. Coba kita pokoknya asal input aja lah, input yang paling atas. Akhirnya nggak kemana-mana. Nggak jelas orang inputnya bisa kemana-mana. Ya. Oke, di dalam input sendiri ada input, proses, output yang lain. Yang sebelah kiri bawah. Sebelah kanan atas, input, proses, output itu berjalan terus. Ya. Artinya dalam suatu saat proses itu bisa menjadi inputan untuk sebuah proses yang lain. Dan bahkan output bisa menjadi input bagi proses yang lain. Seperti itu. Ini tadi sudah saya jelaskan juga tentang struktur organisasi. Ya, Kaizen itu apa? Yang pertama tadi sistem, yang pertama tadi tentang IPO mindset, yang kedua adalah Kaizen. Kaizen adalah improvement. Ya, continuous improvement, perbaikan terus, kemudian memperhatikan kualitas, peningkatan hasil. Ya. Kalau yang diinput, yang diimprove biasanya proses. Kalau peningkatan biasanya hasil. Kemudian dia harus continuous dan harus menghargai dan mengukur keberhasilan. Yang terakhir adalah implementasi. Itu Kaizen seperti itu. Kaizen ini sebuah pendekatan dari ilmu alat dari Jepang ya, itu Kaizen. Baik, yang terakhir adalah SOP dan flowchart.
SOP adalah Standard Operating Procedures. Ya, intinya untuk membuat SOP itu harus easy yang di tengah nih, harus mudah. Mudah apa? Mudah diterapkan. Ya, ini membuat sistem dalam pendekatan sistem ada membuat flowchart. Easy, simple, atau easy adalah mudah, mudah apa? Mudah diterapkan, mudah dipelajari sendiri, kemudian mudah diajarkan. Apply, mudah di-apply, mudah di-study, mudah dipelajari, mudah di-teach, mudah diajarkan. Yang terakhir adalah mudah ditingkatkan, mudah di-improve. Jadi nggak ada misalnya, Pak, ini sistemnya udah dibuat kemarin, pokoknya begini aja. Enggak lah. Namanya sistem SOP dia harus diperbaiki, harus selalu disempurnakan, nggak ada yang tetap. Tapi ya ada waktu tertentu ya, nggak setiap hari berubah juga, itu bukan standar. Oke? Ya, proses pembuatan SOP, tentukan proses yang akan disusun, identifikasi kegiatan, persiapan pelaksanaan penyelesaian, kemudian alur flowchart-nya seperti apa. Kemudian ditulis, ya setelah ditulis diuji coba, setelah diuji coba lakukan perbaikan, kembali lagi tentukan proses yang akan disusun, yaitu dengan pendekatan IPO, Input Process Output. Ya, teman-teman jangan bingung, IPO bisa juga berarti Initial Public Offering, artinya penawaran perdana saham di lantai bursa. Ya, ini IPO maksudnya Input Process dan Output. Ini teknis ya, proses pembuatan SOP. Kemudian flowchart ya, kita memperhatikan ada start, proses, decision, proses, dan proses A, proses B, end. Yang paling mudah untuk menyusun flowchart adalah dari end-nya dulu, bukan dari start. Ya, dari output, ketika input proses outputnya jelas, nah maka kalau itu sudah bagus ya tinggal bisa dimulai dari start. Prosesnya seperti apa, keputusannya apa, ini dokumen yang diperlukan apa. Kemudian diproses lagi sampai akhirnya tercapai hasil. Ya, ini contoh SOP proses pemesanan laundry supply ya. Sebelah kiri ini prosesnya semua step by step-nya. Yang di tengah adalah penanggung jawabnya siapa, yang paling kanan adalah keterangan tambahan yang diperlukan. Ya, ini cara membuat SOP, inilah membuat sistem. Inilah yang disebut sebagai membuat sistem. Oke, sampai di sini sudah hampir 1 jam. Saya kembalikan Kadila monitor. Silakan. Siap, Coach. Ya, siap, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Materinya sudah sangat padat. Kita sampaikan dalam hampir 50 menit, Masya Allah. Mungkin boleh dilanjutkan dengan pertanyaan, Coach. Silakan. Boleh. Baik, ada dari beberapa sahabat-sahabat kita di Zoom Coach, dan kalau yang di Space atau ditanya mungkin. Baik, akan saya sampaikan pertanyaan adalah dari Assalamualaikum Coach dan rekan semua. Izinkan ya. Bagaimana cara menentukan langkah yang tepat untuk memulai pembangunan keluar dari zona CEO itu CEO yang sesungguhnya. Begitu. Ya. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya. Yang pertama, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang bagus sekali pertanyaannya, bagaimana cara menentukan langkah yang tepat untuk memulai keluar dari zona Chief Everything Officer menjadi CEO yang sesungguhnya. Caranya yang tepat adalah untuk itu metodenya adalah IPO, Input, Proses, dan Output. Yang kita tentukan outputnya dulu. Perhatikan output yang disebut sebagai keluar dari zona semuanya dikerjakan sendiri menjadi yang disebut sebagai delegasi. Delegasi. Ini pertanyaannya sangat relevan dan sebenarnya sudah terjawab semua tadi. Oke. Karena kita menjelaskan kita kerjain semuanya kita yang ngerjain. Karena pertanyaannya kenapa kita semua yang mengerjakan? Ada beberapa sebab. Ya, yang pertama adalah biasanya kita punya standar kita sendiri kan, benar nggak?
Kita punya standar kita sendiri, kita punya standar standar apa ya, kualitas. Ada standar selera. Bahkan kualitas dan selera kita bisa buat standarnya. Itu yang disebut sebagai SOP. Standar Operating Procedure. Ketika kita mulai memimpin orang lain, sebelum kita mendatangkan karyawan, sebelum kita mendatangkan pengganti kita, sebelum kita mendelegasikan tugas kita, yang harus ditulis dulu, yang harus ditentukan, ditetapkan dulu adalah sistem. Makanya materi ini yang didahulukan kan operasional sebelum SDM. Ya, operasional dulu, artinya ketika kita sudah punya sistem, sistemnya, sifat dari sistem itu apa? Tadi sudah disampaikan bahwa sifat dari sistem adalah standar. Ya kan? Yang disistemkan itu apa? Yang disistemkan selera kita. Mau selera saya tuh kalau sebuah desain tuh begini loh. Ya kita buat standarisasi gitu. Kualitas saya seperti ini loh. Ya, jadi jangan dikurangi. Ketika kita sudah menetapkan standar-standar versi kita yang kita inginkan, ya, dan kita yakin nih standar yang saya sudah tentukan ini menjamin output yang seperti ini, yang selamanya sudah berhasil saya lakukan. Karena pada hakikatnya sistem adalah keberhasilan yang tertulis. Metode keberhasilan yang sudah berulang-ulang hasil itu kemudian ditulis dan distandarisasi yang sudah berhasil. Selanjutnya adalah setelah sistemnya terbentuk, maka kita bikin deal, ya, bikin deal. Ini standar saya. Anda sebelum bekerja sama saya, Anda baca dulu. Setuju nggak? Misalnya bekerja 5 hari sepekan, kalau libur seperti ini, kalau minta izin seperti ini kualitas hasil saya, semua standarisasi diomongin di depan, semua sistem disampaikan di depan. Kemudian tanya, Anda setuju dengan sistem ini? Setuju, buat pernyataan. Anda menyetujui semua proses, dan kemudian kita buat surat perjanjian kerja. Ya, Anda sudah setuju dengan target saya, sudah setuju dengan standar versi saya, sudah setuju dengan KPI yang akan kita sepakati bersama. KPI, Key Performance Indicator. Nah, itu setelah kita sepakati, baru kita hire, baru kita mendelegasikan kerja. Karena kita mengevaluasi orang itu harus berdasarkan acuan, harus berdasarkan referensi. Ya, ketika kita referensinya tertulis dan ini kan Anda sudah setujui sejak awal. Maka Anda harus patuhi ini, jangan kemudian berimprovisasi lagi di tengah jalan. Kalau Anda berimprovisasi melanggar perjanjian, saya bisa nggak bayar Anda. Gitu. Dan sejak ngomong pahitnya dari awal mendingan. Ya, jangan nanti di tengah jalan Anda melanggar ini, kemudian Anda menuntut hak Anda. Ketika Anda melanggar ini, ya, maka Anda bisa terancam tidak mendapatkan hak karena sudah tidak sesuai. Dan saya bahkan sudah menunaikan kewajiban saya, membayar gaji, memberikan fasilitas dan lain-lain. Seperti itu. Jadi langkah pertama untuk keluar dari zona Chief Everything Officer, yang pertama adalah membuat sistem dulu. Setelah itu baru melakukan delegasi, membentuk tim, ya, membentuk struktur organisasi. Jadi pertama sistem dulu, baru struktur, gitu. Oke, itu mungkin Kak Dila. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, terima kasih. Mungkin kebetulan masih ada satu pertanyaan kembali, Bu. Ya. Mudah-mudahan saya bacakan. Baik, Coach. Dari Mbak Dini Irmawati, Zoom Class Coach. Assalamualaikum. Coach tanya, Coach, saya takut menentukan output. Pokoknya ada order ya dikerjakan. Itu aja. Begitu kan. Terima kasih banyak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya takut menentukan output, pokoknya ada order dikerjakan. Oke.
sebenarnya ada order, ada order itu pun sebenarnya output kan. Kita ini jangan kemudian oke, pertanyaan pertama, dengan order yang ada selama ini, kita sudah cukup puas atau belum? Saya asumsikan jawabannya tidak cukup puas. Ya, tidak cukup puas. Pada akhirnya kita harus menambah. Cuma dilemanya ini yang saya sampaikan dalam beberapa ada tema space yang beberapa waktu yang lalu itu sangat relevan. Jadi saya sempat kasih judul sebuah tema di perbincangan kita di space. UMKM itu nggak ada order, sedih, order banyak, bingung atau kelabakan, kan begitu. Karena kita itu salah satu sebabnya adalah kita tidak menentukan output. Kenapa kita tidak menentukan output yang lebih? Artinya output yang lebih besar dari yang sebelumnya. Kenapa kita tidak menentukan output? Karena bisa jadi ya ini polanya seperti ini karena UMKM banyaknya seperti ini. Karena itu juga berhubungan dengan yang sebelumnya ya, Chief Operating Officer. Karena kita sudah terlanjur pada zona nyaman bekerja sendiri terus. Nah, ini salah satunya. Ya, kita udah nyaman. Waduh, kayaknya saya pokoknya sendiri aja deh. Saya nggak mau ketika mulai banyak saya harus mengelola orang, saya harus berhubungan dengan banyak orang, saya nggak nyaman. Nah, misalnya, udah saya mendingan sendiri aja deh. Semuanya saya kerjain sendiri. Chief Everything Officer. Kemudian saya nggak mau menentukan output. Nanti kalau saya menentukan output, saya dikejar-kejar oleh output saya sendiri. Benar nggak? Ya, jadi bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga tidak. Ya, tapi kalau ini saya baca juga di Zoom ya, ada yang saya garis bawahi adalah saya takut menentukan output. Ada hal yang lain lagi, kita takut menentukan output karena bisa jadi kita sudah pernah dikecewakan oleh output yang kita tentukan sendiri. Ya, kita di masa lalu kita punya trauma di masa lalu. Saya pernah punya cita-cita, saya punya target itu tidak tercapai dan itu kemudian saya kecewa dengan tidak bisa mencapai output tadi dan akhirnya ya daripada saya dibikin susah oleh cita-cita saya sendiri, mendingan saya nggak usah cita-cita lagi deh, kan gitu. Oke, ini tidak mudah. Salah satu pendekatannya adalah kita tidak langsung harus punya output yang besar-besar. Ya, bisa jadi ya oke, enjoy aja. Kalau ada order dikerjakan, alhamdulillah. Dan yang penting kita coba tetap bergaul dengan komunitas yang positif. Ya, wah saya ini orangnya negatif Pak, saya banyak energi negatif diri saya. Oke, nggak apa-apa. Kita semua punya energi negatif. Ya, kita semua manusia itu punya energi negatif dan positif. Tapi kita juga punya energi yang positif, kan? Ya, di ayatnya juga jelaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Setiap manusia itu ada fujur, ada taqwa. Ada negatif, ada positif. Cuma kebanyakan negatifnya terlalu kuat. Oke? Kenapa negatifnya terlalu kuat? Karena positifnya kurang kuat. Sesimpel itu aja kok. Energi positifnya, energi takwanya. Salah satunya ya kalau dalam hal akhirat. Dalam hal keduniaan, energi positif untuk mencapai hasil yang baik, itu kita mungkin kekurangan energi. Tapi kalau kita ada di dalam lingkungan, iya kok teman-teman bisa ya jualan, kok teman-teman juga kayaknya gampang ya jualan. Setelah dikasih order yang banyak, bingung juga. Pak, saya bingung juga nih Pak dapat order banyak. Tapi lebih mendingan banyak order kita susah melayani daripada kita nggak dapat order. Untuk itu kita bikin output aja. Naikin sedikit-sedikit. Ya, kita naikin sedikit-sedikit, kemudian bisa, oh iya teman-teman bisa ya jualan, oh iya teman-teman setelah
kita bergaul dalam komunitas bisa tuh meningkat penjualannya. Enjoy aja dulu ya. Yang terpenting adalah enjoy. Ya, yang tidak kalah pentingnya maksudnya, bukan yang terpenting juga. Yang tidak kalah penting adalah kita enjoy. Kita menikmati. Itulah yang namanya bersyukur. Nah, kita bersyukur dulu aja. Alhamdulillah bersyukur, alhamdulillah masih dikasih kesempatan, alhamdulillah masih bisa bangun pagi, alhamdulillah masih bernafas, alhamdulillah jantung berdetak normal, alhamdulillah dulu. Oh iya ya, ternyata saya hari ini dikasih banyak karunia. Karunia itu input. Ya, karunia itu input. Sementara output itu adalah harus kita buat di masa depan. Masa depan terdekat adalah ya kalau kita bangun pagi, nanti sore saya mau datang. Hari ini saya mau ibadah saya lancar, hari ini saya mau semua target-target saya tercapai. Ya, saya target mau baca buku, saya target mau mengerjakan pekerjaan, mau menyelesaikan orderan, saya mau target nelpon teman, saya target melakukan ini hal-hal yang kecil kita buat target. Itulah output yang besar itu adalah output yang besar itu. Nah, ini ada gambarnya kok. Nih, saya mundur sedikit ya. Output yang besar itu dibentuk dari input proses output yang kecil-kecil nih sebelah kiri bawah. Orang kan melihat yang besar-besar saja. Contoh ada kita melihat pengusaha sukses, punya rumah raksasa besar, mobil mewah. Oke, bisa jadi dia ada hal yang gampang dia kerjakan bisa tercapai, tapi belum tentu kita belum lihat apa pengorbanan yang dilakukan. Apa kerja kerasnya yang sudah dilakukan. Ternyata dia membuat perencanaan, dia mengatur tim yang besar, dia mendapatkan peluang yang besar, dia mampu mengerjakannya, dia komitmen, dia kerja keras, macam-macam. Itulah input proses output yang kecil-kecil. Semua kesuksesan yang besar adalah dibentuk dari kesuksesan yang kecil-kecil. Jadi, mungkin kalau kita khawatir untuk menentukan output yang besar, mungkin kita buat output yang kecil-kecil. Begitu mungkin sedikit Kak Dila yang bisa saya sampaikan. Iya, betul sekali, Pak. Yang kecil-kecil dulu jadi yang tidak membuat kita jadi ketakutan. Ya. Insya Allah bakal tercapai. Kalau kecil-kecil itu lebih baik. Baik, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Zoom. Dari Mbak Ratira, apakah SOP bisa berubah bila ada input baru atau saat proses ada masalah? Terima kasih banyak, Coach. Ya, tentu SOP itu memang dibuat untuk bisa diimprove, ya kan? Nah, ini mana tadi? SOP itu ini dia. Ini SOP, dia harus bisa diimprove. Dia harus ada fitur untuk bisa diimprove. Makanya bentuknya adalah flowchart. Itu yang paling mudah. Jadi teman-teman bikin SOP jangan yang semuanya kata-kata semuanya ya, bikin SOP itu. Yang prioritasnya bentuk SOP itu ini aja. Bentuknya adalah flowchart aja, bagan-bagan. Supaya kita mengeditnya enak. Kalau udah tulisan kita mau bacanya juga pusing ya. Kemudian kita evaluasi pusing, orang yang suruh belajar pusing, yang ngajarin pusing. Tapi ketika dia menjadi sebuah flowchart, dia akan menjadi lebih mudah untuk menganalisis. Kalau mau dibuat kata-kata yang kecil-kecil, boleh aja sebagai pilihan ya, boleh-boleh aja. Jadi itu bisa berubah apabila ada input baru atau ada proses ada masalah. Tentu itu dia dan justru memang harus diimprove dalam kurun waktu tertentu. Gitu mungkin. Ya, Kak Dila. Ya, kalau tidak bijak gitu kan ya. Yes. Baik, pertanyaan yang di Zoom. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Coach. Izin bertanya. Bagaimana jika sistem atau metode baru dalam fase Kaizen ternyata menimbulkan kerugian baik material ataupun imaterial terlebih dahulu? Artinya dalam prosesnya membutuhkan waktu karena kadang internal perusahaan tidak siap dengan adanya perubahan. Begitu, Coach. Terima kasih banyak. Baik, ya tentu menerapkan Kaizen juga tidak bisa apa istilahnya. Ada tekniknya juga. Ya, menerapkan Kaizen itu kan tujuannya
Kaizen harus menjamin output. Kaizen jangan pernah mengganggu output. Ketika Kaizen dia hanya berorientasi pada proses saja, ya makanya kan ada uji coba, ada mana nih ya, ada evaluasi, ada peningkatan, dia harus berkelanjutan. Ketika Kaizen malah mengganggu, terjadi kerugian material maupun imaterial, ya berarti penerapan Kaizen-nya salah. Kaizen itu harus hati-hati dan harus bertahap, nggak kemudian tiba-tiba mendadak menjadi perubahan yang drastis. Itu berbahaya. Ya, saya kalau sebagai pimpinan perusahaan, hati-hati sebagai pimpinan perusahaan, apalagi kita sebagai owner. Kita meresikokan pertumbuhan perusahaan yang kita ada tiga aspek ya, selalu dalam materi yang kemarin, 3 hal yang menjadi indikator: omset, profit, cash flow. Itu 3 bottom line, 3 financial bottom line. Itu 3 hal yang nggak boleh terganggu. Jangan sampai mengganggu omset, jangan sampai mengganggu profit, jangan sampai mengganggu cash flow. Ketika sebuah proses itu gagal, ketika terjadi kerugian materi, pasti implikasinya ke keuangan. Yang akan terlihat duluan adalah bagian accounting dan finance. Langsung kerasa itu. Ada pergerakan sedikit pun di bagian operasional, orang keuangan pasti tahu. Pasti bunyi itu alarmnya. Nah, kita sebagai pimpinan perusahaan, jangan sampai ketiga hal itu terganggu. Whatever it takes, apapun caranya, bagaimanapun prosesnya. Ketiga hal itu harus konsisten, harus bertumbuh terus, nggak boleh diganti. Itu hasil, itu berorientasi pada hasil, itu berorientasi pada output. Kaizen ini kan proses. Jangan sampai proses ini, kalian gimana Kaizennya kok mengganggu? Nih, lihat nih, indikator saya terganggu. Investor itu, owner itu investor. Investor itu indikatornya, saya sudah bilang, bahasa investor itu bahasanya bahasa uang. Investor tuh nggak berbicara bahasa Indonesia, investor tidak berbicara bahasa Inggris, tidak berbicara bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Thailand, bahasa Filipina, bahasa apapun. Investor hanya berbicara bahasa uang. Kenapa? Ketika itu terganggu seluruh, ini uang itu kan darah dalam perusahaan. Ketika itu terganggu seluruh aspek, seluruh proses bisa terganggu semua. Ya, justru proses ini semuanya operasional harus mendukung supaya indikator tadi, uang kas, profit, omset, itu selalu dalam indikatornya hijau terus. Ya, hijau terus. Indikatornya bagus terus. Aman. Ya, ketika Kaizen itu bisa mengganggu, artinya bisa jadi pada saat penerapan Kaizen, hal ini tidak ditekankan. Karena sibuk tertenggelam dalam euforia proses. Ya, jangan tenggelam dalam euforia proses. Pengusaha, owner, teman-teman semua owner ini, para pengusaha, para pebisnis, indikatornya 3: omset, profit, uang kas. Itu 3. Ya, ini ingat-ingat, dihafalkan. Ini harus wajib dihafalkan. Cuma 3 itu aja gampang kan. Ya, 3 indikator ini. Mungkin saya masukkan ke dalam soal post-test atau gimana ya. Oke. Itu mungkin Kadila, saya kembalikan, terima kasih. Siap, di garis bawah itu coach. Ya. Dari 3 itu coach. Ya. Dan yang pasti ini sangat luar biasa yang saya dapatkan juga ternyata Jangan sampai terlena dengan apa itu coach proses. Ya betul. Ya. Secara tidak sadar memang proses itu membuat kita terlupakan kepada bentuk.
Coach. Saya sendiri merasakan itu, Coach. Terima kasih banyak. Ini juga ada beberapa sahabat-sahabat yang menyampaikan bahwa memang evaluasi proses itu yang membuat kita jadi kacau dari output kita sendiri, begitu, Coach. Terima kasih banyak masukannya, Coach. Luar biasa sekali. Teman-teman di space mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat di space, tapi juga yang ada di Zoom Class juga sudah tidak ada pertanyaan, Coach. Mungkin di tempat saya sudah menunjukkan waktu 21.15. Bagaimana, mau disampaikan pertanyaan sambil menunggu pertanyaan, ataupun Coach mau merangkum dan memberikan pengumuman sebelum kelas kita batch kedua ini kita tutup, Coach. Silakan, Coach. Masih ada satu materi terakhir, memang sedikit penjelasannya, tapi ada satu materi terakhir yang SDM. Kita bisa masuk ke materi berikutnya. Oh, oke. Silakan, Coach. Silakan, Coach. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan untuk yang operasional ya, saya cek juga sudah terjawab semua. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Saya akan buka presentasi yang terakhir, yaitu materi ke-12 ya, materi yang tadi materi ke-11, sekarang materi yang ke-12, yaitu SDM ya, SDM. Sebentar. Ya. Oke. Ini adalah materi yang terakhir, yaitu Human Resource Management atau HRD ya, Human Resource Development Management. Baik. Ini adalah yang terakhir. Ya, ini kita di materi yang ke-12. Selamat teman-teman yang sudah ikut free class, Startup Biz free class. Hari ini adalah materi terakhir, dan ini adalah materi terakhir yang paling ringan, dan hanya ada satu slide karena memang untuk UMKM tidak perlu terlalu rumit, tidak perlu terlalu pusing, karena kalaupun ini belajar hanya jadi oke, saya tahu, dan itu belum tentu bisa diterapkan di dalam UMKM. Mungkin kita bisa bahas di kesempatan yang lain untuk kita bisa bahas lebih dalam. Slide-nya cuma satu ini toh, SDM for, ini pun judulnya adalah SDM for UKM. Ya, jadi usaha kecil dan menengah, mikro dimasukkan juga ke dalam definisi UKM, definisi kecil. Di mana sebagian besar materi sudah disampaikan, sudah gabung dengan operasional yang tadi. Ada tiga aspek di dalam SDM. Yang pertama personali, yang kedua operasional tentu yang sudah sebagian kita bahas tadi, sistem juga kita sudah bahas tadi. Jadi secara simpel memang cuma ada personalia. Personalia dibagi dengan dengan rekrutmen, ya. Rekrutmen ya, bagaimana kita merekrut karyawan itu untuk UMKM tidak perlu terlalu susah, tidak perlu terlalu terlalu ribet lah, terlalu rumit. Nah, tidak perlu terlalu rumit, mengalir aja. Cuma pesan saya, sebisa mungkin kita punya SOP, Standard Operating Procedure. Mulai rajin menulis SOP. Kuncinya di SOP. Ketika SOP kita merekrut karyawan, tentu yang paling ini kalau umum adalah cari karyawan yang bisa dipercaya. Jadi tidak terlalu banyak ya tips dan trik dalam merekrut karyawan. Yang pertama adalah rekrutlah karyawan yang jujur dulu, bukan karyawan yang pandai. Kita merekrut karyawan yang jujur. Ya, kepandaian itu bisa dibentuk. Yang nggak bisa dibentuk itu kejujuran. Jujuran ini susah. Kalau sudah karakter, ya itu susah. Tapi kalau orang jujur, punya niat mau belajar, ya mohon maaf, istilahnya mungkin dia bodoh, sekali dua kali belum paham, 3 kali, 4 kali, 5 kali dia akan terbiasa. Yang penting satu, jujur dulu.
karyawan jujur, karyawan akhlaknya baik, ya, karyawan yang mentalnya stabil, jangan yang labil. Kalau labil, mudah marah, mudah baper, itu jangan. Nanti repot sendiri. Dari awal mendingan jangan rekrut karyawan yang baperan. Percaya deh, itu nanti kuncinya itu aja. Jadi karyawan jujur, karyawan yang nggak baperan, yang mau belajar, sudah itu aja rekrut. Oke, yang kedua people management. Tadi juga sudah dijelaskan di dalam IPO, ya, dalam manajemen, di dalam leadership sudah panjang lebar saya sampaikan. Yang terakhir adalah penilaian kerja atau KPI. KPI adalah Key Performance Indicator, indikator performance kunci. Intinya, kamu kalau mau dapat bonus, maka kamu harus mencapai, jadi standar penilaian kerja itu ada. Kita sepakati standar penilaian kerja. Kalau orang sales gampang, standar penilaian kerjanya adalah dia jual sebanyak-banyaknya. Dia jual mencapai target misalnya. Kalau bagian accounting, lebih kepada proses. Ya, dalam satu hari harus input sekian. Laporan harus selesai dalam tanggal sekian, jam sekian, bentuk laporannya seperti ini. Jadi pada hal proses. Kalau dalam sama bagaimana mereka mematuhi SOP. Mudah, penilaian kerjanya juga nggak usah susah. Oke. Operasional juga sudah sebagian dikerjakan mengenai bagaimana kita mengeksekusi. Sisanya adalah hukum ketenaga kerjaan, ini dalam dunia HRD, compensation and benefit. Compensation and benefit itu penggajian gampang, ya. Tanya-tanya aja, misalnya kita googling juga ketemu berapa sih gaji seorang ini, seorang pekerja lapangan misalnya. Berapa sih UMR DKI, berapa sih UMR Karawang, berapa sih UMR Yogyakarta, Surabaya, kita bisa lihat. Terakhir, hubungan industrial adalah bagaimana hubungan antara karyawan dengan perusahaan yang memperhatikan hak dan kewajiban. Ya, itu nggak perlu terlalu dalam, tapi semua teman-teman bisa googling. Ini semua masih lebih ke peraturan-peraturan. Yang terakhir, tentang sistem, SOP, dan sistem mutu. Tadi juga sudah disampaikan, manajemen perubahan sedikit tadi juga sudah disampaikan. Dan terakhir, budaya kerja adalah tentang input proses output yang positif. Itu toh selesai. SDM for UMKM nggak perlu rumit, nggak perlu ribet. Ya, sebagian kuncinya untuk menguasai SDM adalah di standarisasi operasional yang tadi, yang sebelumnya sudah disampaikan. Itu saja Kak Dila. Selebihnya saya membuka pertanyaan, tanya jawab, dan lain-lain. Silakan. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Baik, luar biasa. Satu materi yang sangat luar biasa disampaikan dalam waktu yang sangat padat, tapi alhamdulillah beberapa waktu lalu sudah ada sedikit singgung-singgung oleh coach. Mungkin insya Allah teman-teman bisa masih ada waktu untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Bella Aulia, coach dari Classroom. Coach izin tanya lagi, bagaimana jika UMKM kita bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan membuka peluang kerja masyarakat sekitar? Namun, ada kebiasaan kerja masyarakat sekitar tidak sesuai dengan sistem internal di UKM itu sendiri, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Baik. Bagaimana jika UMKM bertujuan memberdayakan dan buka peluang kerja, namun kebiasaan tidak sesuai dengan sistem internal UMKM? Agak susah ya sebenarnya. Tapi coba prioritaskan, sekali lagi, dengan belajar input proses output ini kita lebih bisa sederhana ya. Itu tujuannya input proses output. Teman-teman bisa gunakan itu hampir di setiap problem permasalahan kita. Hampir semuanya kita bisa terapkan. Sistem internal UKM dan
ada kebiasaan masyarakat itu adalah 2 input. Ya kan? Itu ada 2, kita sekarang sudah punya 2 input. Kita simpan dulu, sementara output kita apa sih sebenarnya? Output kita apa sih? Output kita adalah nomor 1, sebelum kita mampu memberdayakan. Ini pendapat saya pribadi ya. Sebelum kita mampu memberdayakan, maka perusahaan harus berdaya dulu. Setuju nggak? Ya, insya Allah setuju. Kalau kita tidak berdaya, maka kita akan susah memberdayakan yang lain. Artinya adalah kesimpulannya, sustainability dari perusahaan, sustainability-nya apa ya? Keberlanjutan, kesuksesan perusahaan itu menjadi prioritas dulu. Ya, keberlanjutan perusahaan dalam mencetak profit, dalam mencetak omset, dalam mengamankan uang cash-nya, itu harus jadi prioritas. Karena itu jadi prioritas, pemberdayaan masyarakat bisa jadi itu nomor 2. Ya kan? Kita tidak mungkin memberdayakan masyarakat tapi perusahaannya nggak mungkin. Hampir tidak mungkin, kecuali memang yayasan hanya untuk bagi-bagi uang, bisa jadi. Tapi ketika memberdayakan masyarakat itu diambil dari kesuksesan usaha, maka tentu kesuksesan usaha itu harus menjadi prioritas. Ya, saya akan bicara pahit di sini. Tapi pahitnya sangat masuk akal. Mudah-mudahan, insya Allah. Karena keberlanjutan dan kesuksesan usaha itu menjadi prioritas, maka perusahaan harus aman dan nyaman dengan sistem internal si perusahaan tersebut, ya, dengan sistem perusahaan tersebut, sehingga perkiraan saya ada kebiasaan kerja masyarakat tidak sesuai dengan sistem internal. Prediksi saya, perusahaan itu mempekerjakan karyawan dengan sebagai imbal jasa, atau nggak tahu ya apakah imbal jasa atau memang kegiatan sosial bagi masyarakat sekitar, dengan mempekerjakan mereka. Padahal kita kan punya standar, benar nggak? Ya kan kita bahas standar dari tadi. Ketika tidak sesuai dengan standar, maka sebisa mungkin perusahaan tidak memberdayakan masyarakat sekitar dengan memberi pekerjaan. Pemberdayaannya bisa lain. Bisa jadi kalau bisa kasih uang aja. Kami ada uang, dia ada kelebihan nih, kalau bagi-bagi selesai. Tapi dalam rangka misalnya kami ingin memberdayakan, kami tidak mau ngasih ikan, kami ngasihnya pancing. Oke, ya jangan ngasih pancing, tapi terus dia mau pakai pancingnya seenaknya sendiri. Akhirnya malah ikannya nggak dapat, kan begitu. Udah kasih ikan aja, nggak usah repot-repot kasih pancing. Kecuali dia mau mengikuti sistem internal si perusahaan ini, UMKM ini. Begitu loh. Jadi karena prioritasnya perusahaan harus sustainable, perusahaan harus konsisten mencetak profit, mencetak uang kas, menumbuhkan asetnya, menumbuhkan omsetnya, maka itu harus diprioritaskan dan jangan sampai ada yang mengganggu itu, whatever it takes, bagaimanapun caranya, sehingga sehingga pemberdayaan masyarakat bisa dicari dengan cara yang lain selain mempekerjakan mereka. Ya, karena mempekerjakan mereka akan mengganggu agenda utama perusahaan. Itu dugaan saya, gitu. Dugaan saya seperti itu. Ya, mereka juga bisa dengan cara yang lain. Kalaupun mereka dipekerjakan di bagian-bagian yang tidak mengganggu unsur-unsur penting dalam perusahaan.
yang dianggap departemen-departemen yang dianggap penting, ini nggak boleh salah, ini harus standarisasinya tinggi. Ini departemen yang ini salah-salah sedikit nggak apa-apa. Ya udah yang salah-salah sedikit itu ditaruh. Mungkin itu sedikit solusi yang bisa saya usulkan. Kadila. Iya, siap. Terima kasih banyak Coach. Mudah-mudahan sudah tercukup yang mungkin pertanyaannya Coach dijawab. Dijawab. Baik Coach, satu lagi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rahmat Triaji dari Zoom Class Coach. Ya, silakan. Ya, siap. Untuk UMKM, F&B, Food and Beverage, dengan 5-6 karyawan, supaya sistem gaji lebih memotivasi pegawai, mana yang biasanya lebih baik, Coach? Semua gaji tetap atau kombinasi gaji tetap dan variabel, ada insentif dari minimum sales yang dicapai. Begitu, Coach. Terima kasih banyak. Baik. Yang tentu yang memotivasi yang variabel ya. Yang variabel itu lebih memotivasi. Kenapa? Ada dua aspek. Yang pertama, sebenarnya kalau gaji tetap itu nanti mereka bosan. Di awal mereka mungkin senang ya, wah saya punya gaji tetap, nanti udah mulai 3 bulan, 6 bulan, gaji saya segini-gini aja nih, kayaknya nggak ada motivasi. Nanti mulai males, mulai melanggar peraturan, mulai datang terlambat, dan lain-lain. Ya, tapi ketika mereka di gaji variabel, plus mereka kita kasih motivasi, kalian sudah dianggap seperti pemilik. Jadi sudah dianggap seperti pemilik. Maka kalian, ini ada gajinya minimum, kalau kalian kerjanya bagus, maka akan diberikan bonus. Dan tentu bonus itu akan lebih besar daripada dibandingkan dengan kerja dibandingkan gaji tetap. Kenapa? Kalau kita harus menjelaskan kenapa saya bisa menggaji lebih besar. Karena prestasi kalian itu mempengaruhi perusahaan. Karena perusahaannya punya uang lebih banyak karena prestasi kalian, maka kalian harus diberi kompensasi. Gitu loh. Contoh misalnya gaji tetap, kalau mereka gaji tetap katakanlah 3 juta. Maka kalau variabel atau kombinasi ya, kombinasi itu gaji tetapnya adalah 1,5 juta, setengahnya. Tetapi mereka dimotivasi, kalau kalian mencapai target, dalam 10 hari aja, kalian udah setara dengan gaji 1 bulan yang tetap. Nah, artinya mereka harus dikasih pikiran bahwa betul-betul dengan kombinasi ini mereka bisa mendapat lebih. Itu kita harus menjamin itu. Kalau mereka berpikir kalau malas-malasan 3 juta, saya rajin udah banting turun 3 juta juga, nggak akan ada bedanya. Jadi harus ada motivasi dan harus ada pembedaan antara variabel dan gaji tetap. Itu mungkin Kadila. Baik, Coach. Alhamdulillah mungkin bisa terpuaskan. Belum ada lagi pertanyaan dari Facebook maupun dari Zoom, Coach. Mungkin baik. Kita bisa sampai cukupkan di sini. Mungkin bagaimana, Coach? Baik. Baik. Kita cukupkan. Ya, mungkin setelah ini kita akan saya sedikit merangkum yang materi kita secara di Zoom Class dan di Google Space. Alhamdulillah semua materi, ke-12 materi sudah disampaikan oleh Coach dalam waktu 5 kali pertemuan. Alhamdulillah pada hari ini perpanjangan waktu yang kita lampaui sudah selesai. Mungkin nanti Coach akan merangkum dari semua materi dari yang sudah kita terima, dan mungkin ada sedikit pengumuman sebelum kita menutup pre-class startup base batch kedua ini. Coach, silakan Coach untuk merangkum semua materi pembelajaran dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendengarkan dengan seksama. Silakan Coach. Baik, saya ucapkan selamat bagi teman-teman sekalian yang sudah mengikuti materi startup bis free class, di mana mudah-mudahan dengan materi ini teman-teman bisa lebih termotivasi dan
ini materi bukan hanya sekadar wawasan, tetapi harus mengubah cara pandang kita dalam memulai bisnis. Harus mengubah cara pandang kita dalam mengevaluasi bisnis kita. Ya. Jadi dengan urutannya adalah memilih pembeli, memilih produk, memilih bisnis, menetapkan model bisnis, yang kelima adalah membangun bangunan bisnis. Itu urutannya, dan teman-teman bisa mengulang-ulang pelajaran materi Zoom class ini, startup Bispri class ini di Zoom, di YouTube. Ya, YouTube kami ada YouTube, nanti akan linknya akan selalu dibagikan di grup, di Telegram, di Twitter, di tempat-tempat yang lain, sehingga bisa mengulang-ulang untuk mendengarkan. Jadi pada prinsipnya kami berkomitmen untuk memberikan ini tetap gratis, ya, insya Allah. Untuk batch yang ketiga setelah ini kami akan mulai, jadi setiap batch itu akan ada perbaikan-perbaikan. Ya, akan ada perbaikan metode, perbaikan cara belajar. Ya, teman-teman yang alumni batch pertama, batch kedua mau ikut lagi di batch ketiga, silakan. Ya, tapi mungkin kami akan meminta waktu yang lebih panjang untuk kita break, ya, untuk Zoom startup Bispri class ini. Mungkin sekitar 1 bulan lebih, ya. Apakah kita akan mulai lagi di akhir Januari atau mungkin di awal Februari, itu nanti kita lihat nanti, karena kami harus ada memperbaiki beberapa metode pengajaran. Kalau materi lebih kurang sama, intinya sebenarnya itu aja. Tetapi bagaimana menyampaikan sesuatu hal yang bisa mengubah cara pandang, bisa mengubah sudut pandang, bisa mengubah persepsi, pada akhirnya ujungnya akan mengubah cara bisnis aplikasinya di lapangan. Dan saya sangat berharap dengan semua metode ini bisa, ya, tadi 3 indikator pengusaha, paling tidak ya ada 3, konsep, profit, cash flow. Yang keempat ada lagi bertumbuhnya aset, ya, bertumbuhnya kekayaan. Itu yang disampaikan di dalam materi keuangan kemarin, ya, 2 hari yang lalu, gitu. Baik, dengan ini teman-teman siapkan, sebelumnya sudah ada pretest dan kemudian ada posttest. Pretest dan posttest itu kan intinya adalah karena ini teman-teman akan mendapatkan sertifikat, ini tersertifikasi, maka kami juga harus bertanggung jawab siapa yang dapat sertifikat ini loh. Kalau orang nanti dari lembaga luar akan bertanya, ini startup di sini ngasih sertifikat, metodenya gimana? Kami akan bertanggung jawab menjelaskan bahwa di sini ada pretest dan posttest, ada tes di awal dan tes di akhir. Walaupun materinya sama, ya materinya harus sama, karena itu akan menjadi indikator. Sebelumnya yang jawabnya salah, yang sekarang jawabnya benar. Walaupun semua bahannya bisa ditonton, bisa dibuka, kita bisa menjawab pertanyaan posttest itu dengan melihat YouTube misalnya, dengan melihat file presentasi yang kami tempatkan di dalam grup. Ya, walaupun begitu, memang itu ditujukan supaya pretest dan posttest tadi menjamin sertifikat. Yang kedua adalah supaya teman-teman membaca kembali. Semua jawabannya ada di slide tersebut, di slide-slide yang kami bagikan. Semua jawabannya ada di sana. Tujuan pretest dan posttest adalah tadi pertanggungjawaban kami harus secara profesional, ya, walaupun kita belum secara legalitas masih mencari format, tetapi sejak awal kita harus sudah bertanggung jawab dalam mengadakan metode pengajaran seperti ini. Sejak awal harus bertanggung jawab, sehingga pretest dan posttest itu harus dilakukan. Jadi teman-teman tetap bersemangat. Dengan setelah melakukan posttest, teman-teman akan mendapatkan sertifikat, ya, sertifikat pernah ikut pelatihan. Dan juga pretest dan posttest ini juga secara jangka panjang kami targetkan untuk mencetak para mentor baru,
Jadi nanti akan kami undang teman-teman yang punya semangat yang sama, passion yang sama untuk pemberdayaan di bidang UMKM, silakan ngobrol sama kami. Apakah di grup, mau japri, mau apa, silakan. Karena kita perlu, negara ini perlu UMKM yang kuat dan UMKM yang bangkit kembali setelah terpuruk di tengah-tengah pandemi yang sudah berjalan berapa? 2 tahun, mungkin 2 tahun ya. Sudah masuk tahun ketiga. Nah, sudah masuk tahun ketiga. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat bagi yang sudah sampai materi terakhir. Kita akan post test, akan dirilis sekarang hari Selasa, hari Kamis ya. Hari Kamis dirilis, silahkan dikerjakan waktunya 2 hari. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Setelah Sabtu selesai, insya Allah di hari Sabtu juga akan keluar hasilnya, dan insya Allah di hari Ahad, hari Minggu, kita akan bisa melakukan lulusan ya, acara kelulusan. Kalau teman-teman bilangnya wisuda, alah cuma belajar sebentar gini aja pakai wisuda. Nah, jadi itu mungkin setelah itu teman-teman bergabung di dalam komunitas, berinteraksi. Semoga dengan di dalam komunitas tersebut bukan hanya sekedar hahaha, bukan hanya sekadar ngobrol-ngobrol, tetapi targetkan, nah, lagi-lagi buat target, buat output. Apa output saya di sana di jurusan. Jadi kita buat target supaya teman-teman bisa tetap bersemangat, ya, kemudian bisa mendapatkan sumber-sumber daya dalam pembelajaran, informasi, bisnis, dan lain-lain. Ya, jadi itu adalah keuntungan dari koperasi. Silahkan berinteraksi, silahkan berkenalan. Bahkan kami juga mengelola grup UMKM yang isinya adalah ada 800 ya, ada 800 member, lebih dari 800 menuju 900. Walaupun sempat mencapai 1.200 ya, tapi anggotanya turun banyak dalam waktu 1 tahun. Sekarang ada 800 lebih, hampir mencapai 900. Teman-teman bisa berinteraksi di komunitas tersebut. Kalau di Twitter Space bahkan ada dari Kak Adila dan teman-teman mau ada acara salvo atau saling follow. Nah, ini penting ketika akun kita juga followernya masih belum banyak, karena bagaimanapun dengan follower banyak itu akan lebih meyakinkan bagi akun kita untuk saling berjualan. Gitu mungkin. Itu aja kali ya. Sementara Kak Adila, ada lagi yang mau ditambahkan, saya silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Misalnya akhirnya kita sampai di selesai acara pre-class ini, Coach. Luar biasa sekali, betul sekali teman-teman. Insya Allah setelah penutupan ini kami memohon waktu sekitar 1 bulan untuk mematangkan kembali metode pembelajaran, dan mungkin Coach akan mempertajam kembali materi-materinya, sehingga mungkin insya Allah paling cepat mungkin akhir Januari baru kita membuka pre-class kembali, ataupun di awal Februari. Kebetulan juga banyak sekali sahabat-sahabat yang mungkin perlu nanti kita pindah ke, nanti ditransferkan ke grup yang lebih besar, sehingga kita bisa di sana dan mungkin berinteraksi langsung. Jadi insya Allah batch ketiga akan kami laksanakan di awal bulan Februari paling lambat, begitu ya Coach. Dan sahabat-sahabat semua, betul sekali kata Coach, kami akan insya Allah akhir pekan akan membuat program Salvo 1000 akun. Silakan teman-teman bila ingin akunnya dipromot oleh kami, DM ke saya ataupun di grup yang sudah tersedia, mencantumkan akunnya sehingga nanti di akhir pekan akan kita masukkan ke dalam promot 1000 akun. Begitu Coach. Untuk menutup terima kasih Coach. Untuk menutup kelas kita ini, mungkin Coach ada sedikit doa ataupun motivasi buat kami semua sebelum benar-benar kita tutup kelas. Baik, teman-teman sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan atas interaksinya selama ini, selama
kita walaupun cuma 1 pekan, tapi semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat, dan bagi yang belum punya usaha sudah mulai berpikir untuk mulai menjalankan usahanya, bagi yang sudah punya usaha bisa memperbaiki kinerja usahanya, kinerja bisnisnya, dan juga semoga ini materi pembelajaran ini bisa betul-betul dipahami sehingga bisa menginspirasi yang lain, mengajak yang lain dalam dunia entrepreneurship, dalam dunia UMKM. Dan sekali lagi saya berdoa kepada teman-teman sekalian supaya semua usahanya, semua niat-niat baiknya itu selalu mendapatkan dibalas dengan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian semoga niat untuk memulai usahanya segera diwujudkan. Bagi yang punya usaha, semua usahanya diperbaiki, kinerjanya, omsetnya meningkat, profitnya meningkat, uang cashnya bertambah, dan seterusnya. Kemudian juga saya berdoa kepada teman-teman sekalian, semoga yang kita lakukan semua bisa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar niat-niat baik kita semua, insyaallah. Baik, kita sedikit berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultan. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa ila hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya ucapkan sampai bertemu kembali. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan merdeka. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi Amin. Amin. Jadi kami sekali lagi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersetia di Twitter Space, selalu menantikan kehadiran kami. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan selalu sehat walafiat, selalu dalam keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula teman-teman dari Zoom Class yang peserta free class, terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan secara pribadi ataupun kami dari tim dari segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita semua memetik banyak berkah dan pertemuan dan kita semua tetap bisa dan pasti dengan baik dan terima kasih dan terima kasih. Baik teman-teman, atas segala partisipasinya, atas segala kerjasamanya yang terima kasih, dan mungkin Space akan segera kami tutup, begitu pula Zoom Class, dan begitu pula resmi sudah free class startup bis batch kedua ini kita tutup secara pelajaran postage, dan nanti di akhir minggu dan kelulusan, mengumumkan kelulusan. Baik sahabat-sahabat semua, kami haturkan terima kasih. Mari kita sama-sama mengucapkan surat al-asr untuk menutup kelas kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat-sehat semua sahabat-sahabat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.